bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi, itu sudah cukup. Dengan apa mengetahui? Dengan fiktifnya tokoh-tokoh yang diurut sebagai luhur mereka itu. Jadi tokoh-tokoh yang hampir dari mulai Ahmad bin Isa, Ubaid ini fiktif. Punya anak namanya Alwi ini fiktif. Punya anak namanya Muhammad ini fiktif. Punya anak namanya Alwi lagi ini fiktif. Punya anak namanya Ali Qoli Qasam ini fiktif. Punya anak namanya Ali. Punya anak namanya Muhammad Sahih Mirbat ini fiktif. Punya anak namanya Ali fiktif. Punya anak namanya Fakih Muqaddam fiktif. Punya anak namanya Ali fiktif. Punya anak namanya Alwi Al-Ghayyur fiktif. Punya anak namanya Maulad Dawilah fiktif. Abdurrahman Segaf ini historis. Baru dari Abdurrahman Segaf ini, Abdurrahman Segaf punya anak namanya Abu Bakar. Abu Bakar punya anak namanya Ali. Ali ini yang pertama kali mencatat 895 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Seputar Cerita. Pertemuan kali ini saya akan mau membagikan sebuah video yang sangat menarik untuk kita tonton teman-teman ya. Yang mana di dalam video tersebut Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bersama kawan-kawannya membicarakan tentang nasab Ba'alawi. Lantas seperti apa pembicaraan Kiai Haji Imaduddin bersama kawan-kawan? Tanpa lama-lama, mari langsung kita simak videonya. Teman-teman saudara saya itu yang dari Madura sudah menemukan sebuah dzon bahwa Maimun Al-Qaddah ini adalah leluhur dari Ba'alawi berdasarkan amarah itu. Nah itu kita harus hormati. Makanya saya tidak bisa untuk mengatakan apa setuju atau tidak setuju. Ya kita lihat saja nanti apa namanya itu syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ketersambungan kesimpulan bahwa Ba'alawi sebagai turunan Al-Qaddah itu sahih apa tidak. Sementara ini saya lebih lebih menarik untuk mengetahui bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi, itu sudah cukup. Dengan apa mengetahuinya? Dengan fiktifnya tokoh-tokoh yang diurut sebagai luhur mereka itu. Jadi tokoh-tokoh ini Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani berkumpul bersama Ahmad bin Isa, Ubaid ini fiktif. Hasan Syarif punya anak namanya dan Alwi ini fiktif. lainnya teman-teman. Punya anak namanya Muhammad ini fiktif. Punya anak namanya Alwi lagi ini fiktif. Punya anak namanya Ali Qoli Qasam ini fiktif. Punya anak namanya Ali. Punya anak namanya Muhammad Sahih Mirbat ini fiktif. Punya anak namanya Ali fiktif. Punya anak namanya Fakih Muqaddam fiktif. Punya anak namanya Ali fiktif. Punya anak namanya Alwi Al-Ghayyur fiktif. Punya anak namanya Maulad Dawilah fiktif. Abdurrahman Segaf ini historis. Baru dari Abdurrahman Segaf ini, Abdurrahman Segaf punya anak namanya Abu Bakar. Abu Bakar punya anak namanya Ali. Ali ini yang pertama kali mencatat 895 Hijriah. Jadi Ali bin Abu Bakar As-Sakran menulis dari sampai kakeknya, betul kakeknya ini Abdurrahman ini ada orangnya, dan ada orang yang dari data eksternal yang menulis namanya, walaupun ditulis bukan siapa-siapa, hanya seorang Syekh Abdurrahman, tidak ditulis sebagai turun Nabi. Nah kemudian punya anak namanya Umar Muhdar, ini juga ditulis, berarti Umar Muhdar itu sosok historis yang ditulis sebagai bukannya bom nuklir itu ya? Bom nuklir itu ngecesnya. Nah kalau kita sudah mengetahui begitu, itu namanya sudah qat'i. Karena apa? Bukan adamul ilmi bidalil, tapi al ilmu bi adami dalil. Jadi mengetahui dan yakin bahwa dalil itu tidak ada. Nah adamul dalil ini ya dulu ala adamul madlul. Tidak adanya dalil ini menunjukkan madlulnya itu sosok-sosok yang disebutkan itu memang tidak ada. Nah ketika sosok-sosok yang disebutkan itu tidak ada, lalu berdasar apa kita harus mengakui mereka sebagai turun Nabi? Dosa kita mengakui orang-orang yang memang tidak terkonfirmasi sama sekali sebagai turun Nabi, itu dari sisi nakli, dari sisi sesuatu yang kita bisa uji dari ilmu nasab, genealogi dan ilmu sejarah. Dari ilmu genetika itu sudah qat'iyul qat'i. 1 tambah 1 itu 2. 1 tambah 1 itu 2. Genetik itu begitu. Kalau misalnya darahnya udah diperiksa, dia ketemunya itu kakek bersamanya 45.000 tahun, sedang Nabi Ibrahim itu 4.700 tahun sampai 5.500 tahun yang lalu, bagaimana mereka mengaku sebagai keturunan Ibrahim? Sementara orang-orang Arab dari Bani Mutairi
dari Bani Tamim, dari Bani Quraisy yang mengaku keturunan Hasan Husain, semuanya kakek bersamanya 4.700 sampai 5.500 tahun. Lah ini pengen ngendel-ngendel kemari. Bawa dong saya sebagai keturunan Sayyidina Ali, ikut saya, kasihan saya. Nggak bisa, Bos. Kita ini akan menjadi dosa. Dosa kita sudah, zonnya ini sudah terbantah, kemudian kita masih memegangi zon ini. Zon itu la ibrata bi dzannil bayyin khata'uh, tidak dihitung zon yang sudah jelas kesalahannya. Siapa orang yang masih mengatakan bahwa yang ada di dalam kantong saya ini adalah rokok jarum coklat, padahal saya sudah mengeluarkannya bahwa yang ada di kantong ini rokok LA. Tapi nggak diindos berarti? Bukan Indosan kan? Bukan. Komentarnya pengusaha. Usaha itu otaknya usaha. Kalau saya otaknya otak pembuktian. Ini saya ngomong. Saya di sini punya rokok LA. Nggak percaya, kata Kiai Nadir. Ini buktinya. Oh iya. Jadi yang mengatakan di dalam ini adalah rokok jarum coklat, rokok super, itu udah bisa lagi karena saya udah mengeluarkan kok. Ini rokoknya LE. Boleh diedit ini. Jadi novel terlaris setelah Laila Majnun itu berarti ya novelnya Bal Sakron itu berarti ya. Kami ini bukan benci kepada para kabib itu, enggak. Iya. Ini Mukibin sejati, Presiden Mukibin se-Indonesia. Presiden Mukibin yang melantik Abu Bakar Rasa. Enggak sama sekali. Enggak gini, menariknya gini. Pertanyaannya jadi begini, pertanyaan agak nakal. Kalau di hadis itu kan ada juga jin ataupun istilahnya makhluk sehabis yang dapat dipercayakan. Ada nggak ulama entah di bidang fikih, sejarah dan lain sebagainya lah yang mengutip daripada misalnya jin yang umurnya sekian ratus tahun itu menjadi referensi gitu loh. Ini pertanyaan nakal bukan pertanyaan. Iya begini. Ada Ini penghinaan dari Kiai Waluyo Waliullah. Ini orang lagi ngomongin orang bener kok bawa-bawa jin sekarang. Ini jangan begitu. Balawi itu walaupun gimana saudara kita sebangsa setanah air. Sebelum MK mengatakan lain. Jadi jangan masalah jin-jin dibawa. Ya maksudnya gini loh, misalnya ada kan berarti kalau abad 9 itu kan baru 500 tahun. 550 tahun. 550 tahun. Kalau abad itu 550 tahun itu genap ya. Dari 855 sampai hari ini, sampai saya membuat tesis kemarin itu 2022, itu 550 tahun. Maksud saya pengakuannya ini, 550 tahun. Kalau ada jin yang umurnya ratusan tahun dan dia seorang akademisi misalnya. Iya. Bisa nggak itu menjadi sumber rujukan gitu loh maksudnya gitu. Gitu loh maksudnya. Ya saya kan udah pernah ngomong kalau misalnya Balawi ini kan pada sakti-sakti, ya kan. Aku sering bertemu Rasulullah, bermimpi Lutfi bin Yahya katanya mau berhenti dari NU tapi tidak boleh sama Rasulullah. Kalau mereka itu sering bermimpi Rasul, coba tolong pesenin sama Rasul supaya Pak Dokter Sugeng ketemu dengan Rasul. Nanti Rasul katakan jangan ome-ome cucuku Balawi, cucuku itu, biar Pak Dokter Sugeng yakin. Nggak bisa mereka itu. Tahu nggak kenapa mereka ngaku ketemu Rasulullah? Tahu deh. Enggak. Kalau mereka ngaku ketemu Ibnu Sina puyeng. Dites langsung pikirannya gimana? Gampang ngaku keturunan Rasulullah kan? Mapal Quran hadis. Iya. Soalnya Raufur Rahimnya tinggi, gitu. Raufur Rahimnya tinggi soalnya. Ya, kalau ngaku ketemu misalnya ketemu ulama-ulama Islam yang jago di ulama India, diurusin ketemu Hasan Haitami gitu, yang dites matematikanya. Ya itu jadi begitu. Terus teman-teman kayak Kiai Alawi Al-Bantani menguji dari Rijalul Hadis berdasarkan kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil, kitab Ruwatul Hadis. Kan mereka ini mengklaim leluhurnya banyak ahli hadis. Katanya Ubaidillah ini ahli hadis. Katanya Alwi ini banyak meriwayatkan hadis. Kemudian hafal sekian ribu hadis.
Ya kalau yang udah meninggal kan gampang dibikin sejarahnya, nggak bisa dites. Ini yang sudah ditulis-tulis sekarang ini, kayak di Malang itu kan hafal sekian ribu hadis dan sebagainya. Nah itu gimana cara memverifikasinya orang udah meninggal? Yang masih hidup saja siapa yang katanya hafal 100.000 hadis? Imam Bukhari itu hanya ada 4.000 hadis yang tanpa diulang, 7.000 hadis dengan diulang-ulang. Coba 7.000 hadis yang ada di Sahih Bukhari itu, saya pegang kitabnya, yang katanya yang dari Yaman itu, yang dari Tarim, hafal, yang masih hidup itu, Artis Yaman. Nah, artis Yaman itu 100.000 hadis. Coba kita jajal, kita tes, betul tidak? Dia hafal kitab Al-Bukhari yang hanya 4.000 hadis yang tanpa diulang. Kalau diulang, itu karena ada yang diulang-ulang, itu sampai 6.000, 7.000 hadis. Nah, itu saja. Kalau yang masih hidup klaimnya itu gampang diuji. Tapi kalau yang sudah meninggal kayak yang di Malang katanya 1 juta hadis, orang masih hidupnya nggak ada yang kenal dia hafal jutaan hadis kok. Setelah meninggal ditulis-tulis, dikembang-kembangkan al-musnid dan sebagainya. Orang yang ahli hadis, pakar hadis, hafal sekian hadis. Itu apa tipologi apa namanya bukan apa ya? Pemalsuan. Sesuatu yang sudah menjadi pola. Oh iya. Pola semacam ini sudah dilakukan sejak abad 9 Hijriah itu. Jadi leluhur-leluhur yang tidak berprestasi pada masa lalu ditulis prestasinya hanya dengan apa namanya sekehendak penulisnya saja, tanpa bisa terbukti, tanpa bisa diverifikasi. Ini termasuk yang tadi ya, surat pakai kota kirim surat. Tidak ada itu. Itu ditulisnya tahun berapa? 895 Hijriah. Yang dikatakan peristiwanya adalah pada tahun Peristiwanya 653 Hijriah. ya, ditulisnya 800. 90. Itu udah 300 tahunan. Seperti itu bentuknya. Seperti itulah Modelnya. modelnya. Sekarang ada pernyataan Habib Rizik gurunya NU. Nah, ini apa lagi? Pola ini Kiai. Nah, dan ini saya mau guru sama orang goblok itu. saya kira waktunya sudah selesai. Waktu semua itu sudah selesai. Ya, kita tidak kejam. Kita memberi kesempatan untuk mereka untuk bermuhasabah, Kang Mas Yai. Mungkin Kang Mas Yai nggak setuju sama saya, ini langsung melihat saya aja. Tapi kalau saya memang begitu sebenarnya, bahwa nggak perlu kita apa namanya itu sampai ada yang mengusulkan mengusir dan lain sebagainya. Kalau mereka mau ya hidup jadi budak bangsa Indonesia, ya kita terima. Tapi jadi anak buah, jadi budak kita. Oh, jangan jadi bos dong. Oh, namanya orang miskin kok di sananya nggak punya apa-apa daripada balik sana nggak makan kan? Ya kan? Lebih baik di sini tuh. Ngelihat itu aja ada pisang, ngelihat di depan ada jambu, ngelihat di belakang banyak sekali. Di sana ngeliat Makan makanan. Patris juga senyum-senyum aja, banyak ayam di sini kan. Nah, udah. Yang bagus adabnya, sopan santun, setiap ada orang Jawa pegang kakinya. Cium tangan bolak-balik tuh sama orang Jawa-Jawa tuh di pasar-pasar yang tukang-tukang sampah dicium tangan. Insya Allah barokah. Turunkan anak-anakmu sampai sana, sekolahkan, pondokin, ya kan? Supaya jadi orang berprestasi, bangun bangsa ini dengan sebenar-benarnya. Kalau saya begitu, Kang Mas, maaf karena udah setuju Kang Mas. Saya ini ya. Ini karena memang ada framing kita ini katanya tim gitu. Lah tim apa yang saya ndak kenal dengan Kang Mas Yai Fuad sebelum masalah nasab ini. Oke, itu tadi barusan diskusi Kiai Haji Imaduddin bersama kawan-kawan. Rupanya beliau-beliau sedang ngopi bareng teman-teman ya, diskusi sambil membahas nasabah Alawi. Mungkin teman-teman yang sudah nonton bisa mengambil ilmu dan poin yang bisa menambah wawasan dan ilmu kita teman-teman ya. Semoga polemik nasab ini cepat berakhir dan kebenaran cepat terungkap teman-teman ya. Salam dari channel Seputar Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.